Ini jelas, sudah mutawatir riwayatnya, sudah istifadhah bahwa nanti yang melawan yang melawan Dajjal dan membantu Nabi Isa adalah salah satu ahlul bait Rasulullah SAW, yaitu Al-Imam Mahdi. Jadi kalau ada di akhir zaman melawan ahlul bait Rasulullah, itu berarti anak buahnya. Yang suka ngubah-ngubah kitab suci itu kerjaan orang-orang kafir. Jadi kalau ada orang suka ngubah-ngubah kitab ulama, dicomot-comot seenaknya, copas-copas Google, narasi tidak jelas dijadikan dalil, itu ciri-ciri mengikuti manhajnya orang-orang kafir. Bener apa tidak? Ngobrol aku. Itu bilang karofat. Ya, saya setuju. Jangan sembarangan cerita karofat kalau ente nggak tahu sumbernya. Kalau ente ngaku-ngaku karofat padahal kagak, itu bohong atas nama Allah, karena yang ngasih karofat Allah. Tapi kalau terjadi memang ada cerita berwali, kalau ente ngaku ahlu sunnah wal jamaah, jangan ngalu-ngaluin, jangan khurafat-khurafatin. Karena kenapa? Karena karomahnya yang dapat dirapat oleh wali itu masuk sifat jaiznya Allah. Dan tadi Habib Hanif sudah menjelaskan kepada kita, saudara, jangan kita ngaku ahlu sunnah tapi nggak paham ahlu sunnah itu apa. Ngaku ahlu sunnah tapi benci sahabat Nabi, dari mana jadi ahlu sunnah? Ngaku ahlu sunnah tapi benci anak keturunan Nabi, dari mana ahlu sunnah? Saudara, justru ahlu sunnah wal jamaah sangat menghormati, memuliakan dan mencintai para keluarga Nabi dan para sahabat Nabi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd. Yang Al-Fakir hormati Al-Habib Ahmad bin Saleh Al-Attas, Al-Habib Hanif, kemudian Al-Ustadz Alfian Tanjung, kemudian Al-Habib Habibana Rizik Syihab, dan seluruh para habaib, para asatidah wa ustadzat. Oh, gak ada ustadzahnya? Ada di dalam. Wadah. Banyak. Yang sangat Al-Fakir hormati. Dan seluruh hadirin wal hadirat yang insya Allah di akhirat nanti semoga kita diakui sebagai umat Nabi Muhammad SAW, menjadi orang yang dibanggakan oleh Rasulullah SAW. Amin, amin, Allahumma amin. Di sini Al-Fakir ingin sedikit menyampaikan mengenai hadis Rasulullah yang jika kita pikir-pikir hadis ini ternyata sudah terjadi. Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki Al-Hasani Al-Makki ketika menulis sebuah kitab dengan tema ilmu hadis yang berjudul kitab Al-Manhalul Latif fi Usulil Hadits Syarif, pada awal-awal beliau sempat menyampaikan definisi sunnah, dan ternyata hadis awal-awal yang beliau kemukakan itu terjadi pada saat ini. Salah satu hadis yang beliau sampaikan adalah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tattabi'unna sananal ladzina min qablikum shibran bi shibrin wa dhira'an bi dhira'in hatta law dakhalu fi juhri dhabbin lattaba'tumuhum. Sungguh, kata Rasulullah, sampai pakai taukid ini ya, kalian akan mengikuti jejak langkah orang-orang sebelum kalian, sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta, hingga andaikan mereka masuk ke dalam lubang biawak, kalian akan mengikutinya. Ini Rasulullah sedang menceritakan sifat-sifat orang-orang munafik, orang-orang kafir. Ayat pertama di dalam surah Al-Baqarah mengenai sifat orang kafir tertulis di awal-awal surah Al-Baqarah. Allah Ta'ala berfirman, innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'andzartahum am lam tunzirhum la yu'minun.
Itu sifat orang kafir pertama yang Allah sampaikan dalam surah Al-Baqarah. Sesungguhnya orang-orang kafir itu sama saja, wahai Muhammad, kalian kau beritahu mereka atau tidak kalian memperingati mereka, mereka tetap saja tidak akan beriman. Kenapa? Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim isyawatu wa lahum. Nah, ayat di sini penyakit orang kafir pertama itu adalah ngeyel. Dikasih tahu gak mau, karena telah Allah kunci hatinya. Jadi kalau ada orang yang disampaikan pendapat ulama kok ngeyel, berarti sudah mulai la tattabi'unna sananal ladzina min qablikum. Itu sifat pertama itu yang Allah sampaikan di Al-Qur'an. Kalau ada orang disampaikan pendapat ulama kok gak mau, bahkan sedunia ditolak, berarti dia sudah mulai masuk kepada hadis Rasulullah, mengikuti jalan-jalan orang-orang kafir terdahulu. Itu sifat pertama itu. Masuk dan terjadi sekarang. Bayangkan, Allah kalau sudah mengunci mati hati seseorang, hal-hal yang gak masuk akal pun dia lakukan. Hatta law dakhalu fi juhri dhabbin lataba'tumuhum. Padahal sudah jelas gak masuk akal. Imam Syafi'i radhiyallahu anhu ketika menghatamkan Al-Qur'an 300 kali, tertulis di dalam Mafatihul Ghaib, kitab tafsir yang ditulis oleh Al-Imam Fakhruddin Muhammad bin Umar bin Husain Ar-Razi. Suatu saat Imam Syafi'i mencari dalil wajibnya kita mengikuti ijma' para ulama. Dalil yang disepakati oleh umat Islam ada 4, saudara. Yang pertama Al-Quran, yang kedua As-Sunnah, yang ketiga adalah Al-Ijma'. Imam Syafi'i setelah menghatamkan Al-Quran 300 kali menemukan satu ayat yang bisa kita jadikan dalil bahwa kita wajib ikut ijma' para ulama. Dan ayat itu tertulis di dalam surah An-Nisa ayat 115. Di sana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yushakikir rasul", barang siapa menentang Nabi Muhammad, "mim ba'di ma tabayyana lahul huda", setelah Islam datang kepadanya, "wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin", dan mereka mencoba tidak mengikuti orang-orang yang beriman kepada Nabi Muhammad. Al-mu'minin ditafsiri oleh Al-Imam Syafi'i adalah para ulama, karena para ulama lah yang benar-benar beriman kepada Allah. Wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin, dan mereka tidak mengikuti jalan-jalan orang yang beriman kepada Nabi Muhammad. Maka apa janji Allah? Nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Maka tempat kembalinya adalah neraka jahannam. Kalau tidak mengikuti ijma' para ulama, maka tempat kembalinya adalah neraka jahannam. Setelah Imam Syafi'i menghatamkan 300 kali Al-Quran, menemukan ayat ini menjadi dalil ijma' yang wajib kita ikuti. Nah, sifat orang kafir, jangankan malaikat saja ditolak, apalagi sekelas para ulama. Kalau gurunya sudah menentang malaikat, maka wajar muridnya menentang para ulama. Sanadnya sambung itu ya. Kelasnya agak level turun dikit gitu. Ya. Jadi itu sifat pertama. Sifat kedua, didahului oleh Allah dengan kata man di dalam Al-Quran. Kata man itu di dalam Al-Quran yang disampaikan para ulama ada 861 kali di dalam Al-Quran. Kata man pertama yang ada di dalam Al-Quran adalah sifat, termasuk sifat orang munafik yang kafir yang tertulis dalam Al-Quran. Wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wal yaumil akhir
wa ma hum bimu'minin. Ada dari kalangan manusia seolah-olah dia kayak beriman, padahal sebenarnya nggak beriman. Dia percaya hari kiamat, padahal sebenarnya dia ragu. Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna billah. Wa idza khalu ila syayatinihim qalu innama nahnu mustahzi'un. Al-ayat. Nah, ini sifat orang kafir yang kedua yang diterangkan oleh Al-Quran, bahwa mereka ini di depan oke, tapi di belakang tidak. Itu namanya orang munafik. Salah satu juga ciri munafik di dalam Al-Quran, bahwa innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum wa idza qamu ila shalah qamu kusala yura'una an-nas wa la yadhkuruna Allah illa qalila. Salah satu yang tertera jelas dalam Al-Quran, ciri-ciri orang munafik itu kalau sholat males. Kemarin siapa yang di video bilang setiap ada kumpulan sama mereka, mereka jarang sholat ternyata. Nah, gimana? Ini golongan-golongan si penuduh ini, setiap ada kumpulan, ada yang bersaksi, jarang melihat mereka sholat. Bayangkan, itu pengakuan sendiri. Berarti termasuk orang-orang munafik. Itu ciri-ciri munafik. Apalagi ciri-ciri munafik? Melakukan ummul kabair, yaitu kadzab. Kadzab ini sebenarnya julukan yang paling pantas untuk Dajjal sebenarnya. Dajjal itu kan dalam bahasa Aramaik, bukan Suryani ya. Saya tidak paham kalau Suryani. Dalam bahasa Aramaik, Dajjal itu daggal. Makanya ketika Rasulullah mengatakan, tidaklah setiap nabi yang Allah utus kecuali dia akan memberitakan bahaya Dajjal. Al-Kadzab, daggal dalam Aramaik. Dan itu ternyata juga pernah disampaikan oleh Nabi Isa alaihissalam. Kalau sekarang kitab suci itu sudah banyak perubahan, tetapi ternyata setelah Al-Fakir cari di dalam perjanjian baru, di dalam Matius 24 nomor 24 tertulis secara jelas bahwa Dajjal nanti akan datang. Itu tertulis jelas. Berarti benar yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Nah, Dajjal ini punya gelar yang bernama Al-Kadzab. Dan Dajjal ini nanti di akhir zaman akan melawan siapa? Ahlul Baitin Nabi. Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haytami memiliki kitab yang bernama Al-Mukhtasar fi Alamatil Mahdi Al-Muntazar. Jadi Imam Ibnu Hajar itu punya kitab khusus ciri-ciri tanda-tanda Imam Mahdi. Di dalam kitab itu beliau begini, qad tawatarat al-akhbar wastafadat bi kathrati riwayatiha anil Mustafa sallallahu alaihi wasallam bimaji'il mahdi wa annahu min ahli baitih wa annahu sayusa'idu Isa ala qatli Dajjal bibabiluddin bi ardi Palestin. Ini jelas, sudah mutawatir riwayatnya, sudah istifadah bahwa nanti yang melawan yang melawan Dajjal dan membantu Nabi Isa adalah salah satu ahlul bait Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu Al-Imam Mahdi. Nah, jadi kalau ada di akhir zaman melawan ahlul bait Rasulullah, itu berarti anak buahnya, bukan saya yang ngomong ya, bukan saya. Karena itu tanda-tanda. Jadi Imam Ibnu Hajar itu menulis khusus tanda-tanda siapa nanti yang akan melawan ahlul bait Rasulullah. Siapa tadi namanya? Bukan saya yang ngomong ya. Nanti kalau diajak debat antum yang maju. Kalau soalnya debatnya 3 hari 3 malam, susah juga itu. Itu. Terus apa lagi ciri-ciri orang kafir yang kental disebutkan dalam Al-Quran selain kemunafikan barusan? Adalah wa qad kana fariqum minhum yasma'una kalam Allah thumma yuharrifunahu min ba'di ma aqaluhu wa hum ya'lamun. Suka ngubah-ngubah kitab orang, suka ngubah kitab suci,
Merubah-rubah ini maksudnya bagaimana? Al-Imam Al-Baghawi di dalam tafsir Ma'alimut Tanzil ketika menafsirkan ayat inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun, bahwa kamilah yang menurunkan Al-Quran dan kami pula yang menjaganya. Apa maksud dijaga oleh Allah? Dijaga min ayyazid wa yanqus wa yubaddil. Dijaga dari pergantian hukumnya, penambahan, pengurangan. Jadi Al-Quran ini benar-benar dijaga. Hanya Al-Quran kitab suci yang ada jaminan penjagaan dari Allah. Sebelumnya tidak ada. Kenapa kok hanya Al-Quran? Al-Imam Ibnu Katsir menjawab, karena ini adalah kitab suci terakhir dan yang akan dipakai ila yaumil kiamah. Makanya Allah jaga. Nah, yang suka ngubah-ngubah kitab suci itu kerjaan orang-orang kafir. Jadi kalau ada orang suka ngubah-ngubah kitab ulama, dicomot-comot seenaknya, copas-copas Google, narasi jak jelas dijadikan dalil, itu ciri-ciri mengikuti manhajnya orang-orang kafir. Benar apa tidak? Keprok atuh. Kan seperti itu. Betul ya? Jadi, kalau ada suka nyomot-nyomot dalil, giliran muqaddimah sok-sokan, yang bagi likulli ahadin ayyakuna lahul ghira fi hadzal nasabi syarif. Sebaiknya, seyogyanya bagi setiap orang harus menjaga nasab yang mulia ini. Ini perkataan Imam Ibnu Hajar Al-Haytami. Tapi si penuduh berkali-kali bilang ini Asqalani. Ini kan sudah jahil kuadrat sebenarnya. Berkali-kali bilang Asqalani, padahal ini Imam Ibnu Hajar Al-Haytami yang bilang. Tetapi giliran Imam Ibnu Hajar mengisbat, tidak percaya kan gitu. Perkataan Imam Ibnu Hajar dibawa-bawa setiap muqaddimah itu. Sebaiknya, seyogyanya bagi seseorang harus berhati-hati, memiliki ghirah dalam menjaga nasab yang syarif ini. Nah, giliran Imam Ibnu Hajar mengatakan qala al-Imam Abu Bakar al-Idrus. Wah, Imam Ibnu Hajar kan nggak teliti dalam hal nasab. Imam Ibnu Hajar nggak teliti. Ini yang ngomong anaknya Hajar beneran ini. Anaknya Batu beneran gitu. Kan seperti itu. Selalu bertentangan. Itu ciri-ciri mengikuti cara manhajnya orang-orang kafir. Seperti itu. Dari dulu kita kalau di desa itu kalau dengar Qolan Nawawi, Qola Ibnu Hajar, tidak usah diteliti lagi, itu taslim kita sudah. Ini malah Imam Ibnu Hajarnya yang dikritik gitu loh. Ini kan bukan bahsul masail, nyari masalah beneran berarti ini. Ulama loh. Gelarnya Al-Faqih. Kalau sudah Al-Faqih kan keren gitu, ahli fikih. Ini Arba'in Nawawi aja dah hafal mereka itu. Masa semua nabi berbahasa Suryani? Ini kitab apa yang dipakai ini? Bukan Suryani, Surya 16. Benang merah. Ya mungkin itu dulu yang bisa Al-Fakir sampaikan sedikit, semoga ada manfaat. Insyaallah kalau ada kebenaran itu datang dari Allah, kalau ada kesalahan itu dari Al-Fakir sendiri. Walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Ala Rasulillah. Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wasaddid lisani wahdi qalbi bihaqqin nabi sallallahu alaihi wasallam wal ali was sahbi amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan sahibul majlis, guru kita, orang tua kita Sayyidil Walid Al-Habib Ahmad bin Saleh Al-Attas beserta keluarga besar beliau. Begitu pula guru kita Sayyidil Walid Dr. Al-Habib Muhammad Rizq bin Hussein bin Shihab. Kita doakan mudah-mudahan orang-orang tua kita Allah kasih panjang umur, sehat walafiat dalam ketaatan kepada Allah. Amin ya rabbal
Begitu pula yang tadi telah menyampaikan ilmunya yang luar biasa, singkat, padat, jelas, Gus Wafi, dan juga guru kita Ustadz Alfian Tanjung dan semuanya. Begitu juga hadir di sini adalah Habib Muhammad bin Hadi Al-Habsyi, Habib Salim, Habib Bagir, Habib Hussein. Tidak saya sebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat saya kepada beliau semua. Kita doakan mudah-mudahan guru-guru kita Allah panjangkan umurnya, Allah sehatkan badannya, Allah jaga zahir batinnya, Allah menangkan perjuangannya. Amin ya rabbal ahibal kiram. Dikit aja. Biasanya kita ngaji fikih sirah, tapi karena malam ini banyak guru-guru kita, tadinya saya kagak mau. Kalau udah ada air ngapain tayamum lagi pakai debu. Saya cuma debu, guru-guru kita air. Apalagi ada guru kita imam besar Sayyidul Habib Rizik. Cuman karena imtithalan lil amr, Habib Ahmad Makal Fakir bicara dikit aja. Malam ini kita nggak ngaji fikih sirah. Saat ini banyak orang yang ngaku-ngaku ikut Ahlus Sunnah wal Jamaah, tapi dia kagak tahu apa itu Ahlus Sunnah wal Jamaah, bagaimana keyakinannya. Di antara keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah at-tasdiq bi karamatil awliya, percaya sama keramatnya para wali-walinya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kita lihat sedih sekarang di media sosial, ya Allah, kalau ada ulama, ada habib, ada kiai bicara tentang karamah wali, dipotong, diolok-olok, diejek-ejek, dibilang halu, dibilang khurafat. Ada dua hal yang saya pengen garis bawahi. Satu, memang iya, kita yang namanya bicara khatibun nas ala qadri uqulihim. Apalagi di zaman keterbukaan begini. Bicara sama orang sesuai dengan kadar akalnya. Bagaimana audiens. Kalau sekiranya yang kita sampein bisa bikin fitnah di tengah orang, jangan disampein. Yang sekiranya orang umum ini nggak bisa nelen, jangan dilepas mentah-mentah. Bahaya. Khatibun nas ala qadri uqulihim. Bahkan manhajnya Syekh Abu Bakar bin Salim alaihi ridwanullah, beliau mengatakan nuktum hawana in aradta ridana wahdhar tubihu bisirrina lisiwana. Tutup mulut, kata Syekh Abu Bakar bin Salim, jangan umbar-umbar kecintaan kalian kepada kami kalau kalian mau dapat ridha kami. Wahdhar, kata Syekh Abu Bakar, hati-hati. Tubihu bisirrina lisiwana. Kalau kamu sampai menyebarkan rahasia kami kepada selain kami, hati-hati. Bukan apa, kesian. Kalau ada orang yang akalnya nggak siap, hatinya nggak siap, akhirnya jadi ngina-ngina aulia, mencela-cela aulia Allah Subhanahu wa ta'ala, kekasihnya Allah, kesian. Akhirnya dia malah dapat bala, dapat musibah. Na'udzubillah min dzalik. Makanya Al-Habib Abdullah bin Muhsin Al-Attas radhiyallahu anhu, keramat Empang Bogor, itu pernah mengatakan ya bahwasanya kitab-kitab yang ada cerita karamah auliyanya, karamah orang-orang salihinnya, itu kabanatil muluk la tu'rad fil aswaq. Itu kayak putri raja. Nggak sembarangan putri raja tuh dipajang di pasar. Yang bisa ngelihat putri raja tuh cuma orang-orang khusus doang. Kalau nggak orang khusus bisa nggak ketemu putri raja? Nggak bisa, nggak sembarangan. Maka di satu sisi para dai, para ustadz juga harus bijak. Jangan sembarangan umbar bicara aulia. Jangan sembarangan umbar bicara keramat yang akhirnya jadi fitnah di tengah umat. Khatibhum bilisani syara'. Kalau ngajak orang bicara halal haram seperti guru kita Habib Ahmad. Bicara bagaimana akidah ahli sunnah wal jamaah, bagaimana mana yang boleh, mana yang kagak, mana yang hak, mana yang batil. Khatibhum bilisani syara'. Itu udah azam karamah. Itu karamah luar biasa. Kalau ada orang istiqamah dalam syariat, ada azam karamah. Itu di satu sisi. Kira-kira jelas apa kagak? Tapi di sisi lain, kalau kita bicara karomah, ya, karomah terbesar para aulia Allah adalah ketika mereka usul sampai kepada ilmul yaqin, haqqul yaqin, ilmul yaqin. Karomah terbesar bagi mereka ketika hatinya terus nyambung sama Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Abu Abbas Al-Mursi sampai mengatakan, "Lau ghaba anni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tarfat 'ain la a'dadtu nafsi minal muslimin." Kalau sekejap mata saja aku lupa Rasulullah, maka aku ngerasa diri aku bukan muslim lagi. Saking erat hubungan hati beliau sama Rasulullah. Itu karamah terbesar aulia. Karamah terbesar mereka istiqamah. Karamah terbesar mereka nyampaikan yang hak itu hak, yang batil itu batil. Tapi
Andai kata ada bicara karomah wali-wali Allah mendapatkan sesuatu yang ajaib, yang dahsyat, yang di luar nalar, itu memang bisa terjadi. Jangan juga ente ingkar. Di dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah dalam Jawharut Tauhid disebutkan wa asbitan lil auliya karama wa man nafaha fanbidan kalamah. Kalau wali punya karomah menurut keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah, namanya karomah wali itu ada, fakta, nyata. Wa man nafaha, siapa orang yang menafikan karomah wali, apalagi dia ejek-ejek, sampai dibilang khurafat, sampai dibilang halu, fanbidan kalamah, buang jauh-jauh ucapannya. Itu kata Syekh Ibrahim Al-Laqani. Ini nazam yang dipelajari di pesantren-pesantren NU Ahlussunnah wal Jamaah. Bahkan disyarahkan oleh Imam Al-Baijuri, bahkan dibuat takrirnya oleh Hadratus Syekh Kiai Haji Maimun Zubair. Kiai Maimun Zubair itu bikin takrir Jawharut Tauhid, dipelajari di Markas Syariah, kitabnya Kiai Maimun Zubair itu, ketika membahas daripada Jawharut Tauhid. Di dalam Sofatul Zubat disebutin wal auliya dzawu karamatin rutab wa man tahawli waladin min ghairi ab. Yang namanya wali Allah tuh punya karamat bertingkat-tingkat. Bahkan kalau ada wali yang karamatnya mirip-mirip sama mukjizat Nabi, wajar saja yang ngasih sama-sama siapa? Allah. Dan yang ngasih zat yang sama. Jadi ketika nampak keajaiban karamah, ya amrun khariqun lil ada yadhharu ala yadi 'abdin salih. Perkara yang ajaib, yang di luar daripada kebiasaan, yang nampak di tangannya seorang wali Allah yang soleh, itu nggak ada kata mustahil. Kenapa? Karena yang memberikan, yang maha besar, yang maha kuat, yang maha agung, Allah Subhanahu. Allahu Akbar. Jelas atau tidak? Dan ini di Al-Quran ada, singkat aja dah. Ini kalau Jumat kita kan sunnah baca kahfi. Di Ashabul Kahfi itu diceritain apa ya? Walabithu fi kahfihim 300 sinina wazdadu tis'a. Itu Ashabul Kahfi, singkat cerita itu orang-orang soleh yang lari karena membawa keimanannya dari kejaran raja yang zalim. Raja ini nyari, kalau masih ada yang beriman dibunuh sama dia. Dia lari ke gua, begitu lari ke gua dapat pertolongan Allah. Dibikin tidur sama Allah Ta'ala. Sab'atun thaminuhum kalbuhum. Kata Ibn Abbas itu pendapat yang kuat. Jumlahnya 7 orang, yang ke-8 adalah anjingnya. Ya. Itu tidurnya berapa lama? 300 sinina wazdadu tis'a. 300 tahun. Kalau pakai Hijri, kalau pakai Masehi 300. Kalau ngitungnya pakai Hijri wazdadu tis'a, kata Imam Suyuti dalam tafsir Jalalain. Ya, atau di dalam tafsir Jalalain, bisa Suyuti bisa Mahalli. Saya lupa batasan-batasannya itu. Mahalli dari mana, Suyuti dari mana. Naam. 300 tahun atau 309 tahun. Begitu bangun sehat walafiat, langsung ada koinnya disuruh dipakai buat beli cari makanan. Masih segar, sehat walafiat, dia pikir tidurnya cuma setengah hari atau sehari. Yauman au ba'dhu yaum. Saya mau tanya nih, orang tidur 300 tahun. Kagak makan, kagak minum. Masih hidup, bangun, bekher. Sehat walafiat. Nyangka cuma setengah hari. Ini bukan nabi, wali orang soleh. Saya mau tanya yang begini, ajaib apa kagak? Ajaib apa kagak? Coba lu tidur, nggak usah 300 tahun, 12 jam aja. Tidur nyambung 12 jam. Pala bantal agak tinggi lagi. Begitu bangun apa yang terjadi? Kagak bisa nengok, salah bantal. Baru 12 jam. Belum lagi pusing pala, minum panadol bangun-bangun. Kelamaan tidur pusing apa enggak? Pusing. Pengalaman nih ketahuan kalau tidur. Belum lagi saudara mata orang stroke atau orang koma. Naudzubillah, mudah-mudahan Allah kasih kita sehat walafiat. Itu mesti diminyakin supaya enggak kaku, digerak-gerakin. Ya, dikasih infus buat makannya apa. Itu paling seminggu, 2 minggu, sebulan, 2 bulan, paling lama setahun, 2 tahun. Ini 300 tahun, 309. Tidur, kagak makan, kagak minum, bangun, dipikir cuma setengah hari, sehat walafiat, bekher. Ajaib apa kagak? Terus mau bilang halu gitu. Mau bilang halu, mau bilang khurafat. Asif yang disuruh Nabi Sulaiman, siapa yang bisa memindahkan arsyu Balqis ya, dari Yaman ke Palestina, ke Syam? Siapa yang bisa mindahkan? Akhirnya Asif. Anda bisa mindahkan sebelum matamu berkedip. Dipindahin sama dia.
Sehingga sana Ratu Balqis dipindahin dari Yaman sampai ke Syam dalam sekejap. Ini cerita di Al-Quran. Itu zaman belum ada tiki JNE. Ada tiki JNE pun belum bisa begitu. Wah, ini Asep bukan nabi, orang soleh. Ajaib apa kagak? Terus saya itu mau bilang halu. Belum lagi di hadis yang cerita 3 orang ketutup dalam goa. Mereka tawassul dengan amal solehnya, hadis sahih. Akhirnya tuh batu di goa bergeser gara-gara mereka tawassul. Batu gede nutup goa bisa bergeser. Ajaib apa kagak? Ajaib. Itu mau bilang halu, itu mau bilang khurafat. Belum lagi Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Itu Sayyidina Umar begitu ngirim pasukan. Sayyidina Umar di Madinah lagi khutbah. Ngirim pasukan, yang memimpin pasukan namanya Sariyah untuk perang di Faris. Ya, ketika penaklukan Faris. Itu Sayyidina Umar lagi khutbah di Madinah. Tahu-tahu begitu khutbah Sayyidina Umar ngomong, "Ya Sariyah al-Jabala, ya Sariyah al-Jabala." Wahai Sariyah, gunung, ke arah gunung, Sariyah ke arah gunung. Ini jaraknya ratusan kilometer. Sahabat pada bingung, kenapa Sayyidina Umar lagi khutbah tetap ngomong begitu? Nggak lama rombongan yang dipimpin oleh Sariyah datang. Mereka bilang apa? Iya, kita lagi perang, musuh lagi ngepung. Belakang kita gunung, kita nggak ngeh, mesti naik ke gunung. Tahu-tahu ada suara Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, jaraknya ratusan kilometer, suaranya kedengeran. Naik ke arah gunung, naik ke arah gunung. Ini sabit, ini diriwayatkan di berbagai kitab tarikh. Naik ke arah gunung, kata Sayyidina Umar, naik ke arah gunung. Akhirnya kami naik ke arah gunung, jadinya belakang kami gunung, musuh jadinya di depan. Kami ngalahkan musuh dengan gampang. Shallu ala Nabi Muhammad. Saya mau tanya, Sayyidina Umar Nabi itu bukan? Wali itu bukan? Orang soleh itu bukan? Orang soleh, sahabat Nabi. Terjadi ini yang Sayyidina Umar lakukan, ajaib apa kagak? Ajaib. Terus itu bilang halu. Itu bilang kharafat. Ya, saya setuju. Jangan sembarangan cerita karomat kalau ente nggak tahu sumbernya. Kalau ente ngaku-ngaku karomat padahal kagak, itu bohong atas nama Allah, karena yang ngasih karomat Allah. Tapi kalau terjadi memang ada cerita dari wali, kalau ente ngaku ahlus sunnah wal jamaah, jangan ngehalu-haluin. Jangan khurafat-khurafatin. Karena kenapa? Karena karomahnya yang dapat dilakukan oleh wali itu masuk sifat jaiznya Allah. Tarku kulli mumkinin wa fi'lihi, dia masuk dalam mumkinat bagi Allah Ta'ala. Kalau Allah mau kasih, Allah mampu apa kagak? Siapa yang maha kuasa? Siapa yang maha besar? Siapa yang maha kuat? Jadi ketika ada wali nunjukin karomah, bukan soal si walinya, tapi siapa yang ngasih? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semakin besar karomah seorang wali, bukan nunjukin kebesaran dia, tapi nunjukin kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jelas apa kagak? Maka jangan sembarangan halu-haluin, jangan sembarangan khurafat-khurafatin, sebagaimana juga jangan sembarangan asal cerita karomah untuk orang-orang. Mudah-mudahan Allah kasih kita istiqamah di dalam akidah ahlus sunnah. Maka kalau besok-besok ada orang yang ingkar karomah wali dengan alasan halu, padahal karomahnya jelas, sumbernya jelas, ininya jelas, periwayatannya jelas, terus dibilang halu, padahal orang soleh dibilang orang soleh, itu bukan ngikut ahlus sunnah. Dalam bab itu diikut Mu'tazilah. Karena yang ingkar karomah wali itu Mu'tazilah. Na'udzubillah min dzalik. Mudah-mudahan kita diselamatin sama Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. أما بعد فيا عباد الله أحبائي الكرام، أوصيكم جميعا ونفسي بتقوى الله وبطاعة رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدينا إلى صراطه المستقيم ويجعلنا من المتقين ويدخلنا جنته جنة النعيم بحق سيد المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا ومنكم وتقبل يا كريم. سيادة الحبائب الشرفاء وسعادة العلماء الفضلاء وجميع الحاضرين Al-Hibba'il A'izza rahimakumullah. Alhamdulillah, pada malam hari ini pelajaran demi pelajaran telah kita dapatkan. Apa yang disampaikan oleh guru mulia kita tadi
Habibunal Mukarram al-Muhtaram Al-Habib Ahmad bin Saleh Al-Attas hafizahullah ta'ala wa ra'ah. Begitu juga tadi apa disampaikan oleh Habib Muhammad Hanif bin Abdurrahman Al-Attas hafizahullah ta'ala wa ra'ah. Dan juga apa yang tadi dibahas dipaparkan oleh Gus Wafi hafizahullah ta'ala wa ra'ah. Begitu juga yang disampaikan oleh Ustaz Alfian Tanjung, luar biasa. Semuanya saling terkait, saling melengkapi dan saling menyempurnakan. Jadi tadi sudah disampaikan oleh Ustaz Alfian Tanjung, saudara, bahwa dari dulu sampai sekarang ini gerakan-gerakan mendelegitimasi daripada habaib dan ulama itu terus berlangsung. Nah, jadi nggak usah kaget. Nah, jadi hinaan kepada habaib, hinaan kepada ulama yang terjadi ini belakangan ini jangan kaget. Sebab dulu di tahun 1955 sampai 65 selama 10 tahun saudara, bahkan dari sebelumnya dari tahun 48 saudara, itu ada dulu yang namanya PKI, Partai Komunis Indonesia. Itu kalau mereka menghina ulama dibilang apa? Ulama itu kadrun. Orang-orang sarungan itu orang-orang bodoh semua. Kemudian dah sampai di situ mereka katakan Islam itu agama pendatang. Jilbab itu pakaian orang Arab. Di Arab-Arabkan ajaran Islam, bukan baru sekarang, bukan. Itu dari tahun 1926 ketika PKI itu muncul, itu sudah terjadi. Dari sebelum kita merdeka. Bahkan di tahun 1948 PKI berontak menguasai negara. Kalau mereka menang, disembelih semua habaib sama ulama, ya Allah. Itu saja di tahun 48 ratusan kiai dan santri dibunuh dan dimasukkan ke dalam lubang-lubang sumur di Magelang, di mana tempat saudara. Nah, terulang lagi pemberontakan mereka di tahun 65. Memang mereka anti-Islam. Nah, sekarang ini saudara, istilah-istilah yang dulu mereka gunakan untuk menghina habaib, menghina ulama, terulang lagi. Nah, sekarang saya mau tanya, kemarin banyak gak ulama-ulama yang disebut kadrun, saudara? Itu kan kalimat dari PKI, saudara. Terus coba kemarin lihat, banyak yang mengatakan jilbab itu adat Arab, Islam itu agama pendatang, Habib itu imigran Yaman. Ini kalimat bukan baru sekarang. Dari tahun 48, dari tahun 26 PKI lahir, sampai 48 PKI berontak, sampai tahun 65 PKI juga melakukan pemberontakan. Nah, begitu masuk zaman Soeharto, mereka tiarap semua, ya kawan. Gak ada yang bisa bergerak. Karena apa? Karena Pak Harto tidak memberikan pintu sedikit pun juga untuk PKI bangkit, saudara. Dihabisi, nggak boleh. Nah, begitu rezim bertukar dari zaman ke zaman, masuk 10 tahun terakhir ini, mereka bangkit. Mereka masuk ke DPR, mereka masuk ke eksekutif, mereka masuk ke legislatif. Saudara, mereka masuk ke semua lini. Itu yang tadi diceritakan oleh Ustaz Alfian Tanjung. Makanya sekarang mereka berani ngatain habaib lagi, berani ngatain ulama lagi. Tapi mereka tahu habaib dan ulama ini kalau bersatu mereka nggak menang. Makanya diadu saat ini. Makanya saya mau tanya di sini, siap bersatu? Ya. Siap ikut ulama? Ya. Siap ikut habaib? Ya. Takbir! Sallu ala nabi. Nah, untuk menghadapi hal seperti ini nggak usah takut, nggak usah khawatir, ya. Ikhlaskan saja perjuangan kita untuk Allah. Allah berjanji dalam Al-Quran, faqala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu in tansurullah yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. Ini janji Allah. Innallaha la yukhliful mi'ad. Allah tidak akan pernah mengingkari janjinya, saudara. Allah janjikan, in tansurullah, kalau kamu sekalian betul-betul memenangkan Allah, membela Allah. Apa sih maksudnya memenangkan Allah? Menegakkan agama Allah, menjalankan perintahnya, menegakkan syariatnya. Kalau itu kita lakukan dengan baik, saudara, yansurkum, niscaya Allah pasti memenangkan kamu sekalian. Nggak ada tuh PKI bisa menang dari kita, saudara. Nggak ada. Nggak ada tuh sekarang begal-begal nasab bisa menang dari para habaib dan para ulama. Nggak ada. Syarat
tegakkan syariat Allah, jalankan perintah Allah, ikhlaskan hanya ibadah kepada Allah. Saudara, Allah janji yansurkum wa yutsabbit aqdamakum. Niscaya pasti Allah akan menangkan kamu dan Allah mantapkan, kuatkan kau punya langkah semua. Subhanallah. Begitu saya mau tanya semua, siap bela Allah? Ya. Siap menangkan Allah? Ya. Siap tegakkan syariat Allah? Ya. Takbir. Saudara, kalau orang udah dimenangkan oleh Allah, saudara, fala ghalibalakum. Kalau kamu sekalian ini, saudara, udah memenangkan Allah, membela Allah, menegakkan syariat Allah, nggak ada yang bisa ngalahin kita, saudara. Nah, begitu yuk, rame-rame kita tegakkan agama Allah. Apalagi zaman sekarang. Udah banyak fitnah ini, udah aneh-aneh manusia muncul, saudara. Yang nggak ngerti nasab, bicara nasab. Artis dangdut jadi ahli nasab. Bagaimana ceritanya? Kapan lu belajar nasab? Saudara, udah yang aneh-aneh. Ada lagi yang bisa ngomong mesemut. Gue juga bisa ngomong ngebotol. Lu nggak paham gue ngomong ngebotol. Astagfirullahaladzim. Benar yang dikatakan Habib Ahmad tadi. Ini zaman nih omongannya udah kita pada nggak ngerti. Dia ngomong apa kita nggak paham. Yang begitu-begitu nggak usah diikutin, saudara. Ulama yang lurus banyak, kiai yang lurus banyak, habib yang lurus banyak. Alhamdulillah. Jadi jangan diikutin yang begitu, saudara. Nggak boleh. Dan tadi Habib Hanif sudah menjelaskan kepada kita, saudara. Jangan kita ngaku ahlus sunnah tapi nggak paham ahlus sunnah itu apa. Ngaku ahlus sunnah tapi benci sahabat Nabi. Dari mana jadi ahlus sunnah? Ngaku ahlus sunnah tapi benci anak keturunan Nabi. Dari mana ahlus sunnah? Saudara, justru ahlus sunnah wal jamaah sangat menghormati, memuliakan dan mencintai para keluarga Nabi dan para sahabat Nabi. Betul? Betul? Siap cinta keluarga Nabi? Siap cinta sahabat? Takbir. Termasuk yang diceritakan Habib Hanif tadi, ngaku ahlus sunnah tapi nggak percaya karamah. Ini di medsos sekarang banyak. Kalau cerita-cerita karamah langsung dibilang, itu khurafat, itu cerita bohong, itu pembodohan. Saudara, padahal yang diceritakan itu benar. Tapi memang, saudara, betul yang dikatakan Habib Hanif tadi, cerita-cerita karamah jangan diumbar. Karena nggak semua orang paham. Banyak yang imannya belum kuat. Dulu Nabi pulang dari Isra Mi'raj, saudara. Begitu Nabi alaihi salatu wassalam bercerita kepada masyarakat di Mekah, sebagaimana diceritakan oleh Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu taala anha, ada sebagian mu'alaf yang baru masuk Islam, yang imannya lemah, terpengaruh dengan provokasi Abu Jahal. Abu Jahal bilang, apa kalian masih percaya sama Muhammad? Mana ada manusia bisa jalan itu pergi dari Mekah ke Masjidil Aqsa, saudara, hanya dalam waktu sebagian malam. Ini cerita bohong, ini gak masuk di akal, ini cerita orang gila. Saudara, itu mu'alaf yang baru masuk Islam murtad keluar. Padahal itu cerita tentang mukjizat, saudara. Nah, jadi gak usah kaget kalau sekarang ini kita umbar cerita karamah, orang-orang bodoh akan mengingkari. Orang-orang yang nggak ngaji, nggak ngerti akan mengingkari. Itulah akhirnya keluar halu, khurafat, takhayul, pembodohan. Astagfirullahaladzim. Nah, maka itu para dai, para ustadz, para habaib, para kiai, hati-hati. Kalau cerita tentang bukan nggak boleh, hati-hati. Nah, lihat situasinya, lihat kondisinya, saudara. Dan kepada umat juga kita minta hati-hati. Kalau Anda mendengarkan cerita karamah, dan cerita karamah itu ada sanadnya, saudara, disampaikan oleh orang alim yang memang berilmu, yang memang mempunyai sanad, nggak ada alasan untuk kita tolak. Kecuali kalau cerita karamah itu, saudara, dikarang-karang orang, nggak ada sanadnya, nggak ada ujung pangkalnya, nggak ada kitab yang menceritakan, boleh kita tolak. Tapi jangan lupa, salah satu ciri ahlus sunnah wal jamaah beriman dan percaya bahwa karamah itu ada, saudara. Bahkan sampai, saudara, semua mazhab ahlus sunnah sepakat karamah itu ada. Baik yang mazhab Hanafinya, Malikinya, Syafi'inya, Hambalinya, sampai kalangan Wahabi percaya karamah itu ada, saudara. Jadi nggak main-main, Syiahnya, Wahabiynya, semua percaya karamah itu ada. Yang nggak percaya dengan karamah adalah, saudara, tidak lain dan tidak bukan Mu'tazilah. Ada seorang ulama Ahlus Sunnah ditanya, kenapa Mu'tazilah nggak percaya karamah? Apa jawabnya?
Iya, karena ulama Mu'tazilah nggak ada yang punya karamah. Karena ulama mereka nggak ada yang punya karamah, nggak ada kitab-kitab Mu'tazilah menceritakan karamah ulama mereka. Jadi mereka nggak percaya karamah itu ada. Padahal karamah itu ada cerita di Quran, tadi sudah disebutkan. Saudara, ada cerita Sayyidatuna Maryam alaihissalam. Saudara, bagaimana Allah berikan makanan begitu saja, saudara, tanpa ada usaha. Maidah minas sama. Saudara, luar biasa. Coba lihat, ini bukan nabi, saudara, tapi ada karamahnya. Kemudian Ashabul Kahfi ada karamahnya. Kemudian Asif di zaman Nabi Sulaiman memindahkan itu singgah Ratu Balqis, saudara, dengan jarak saudara ribuan kilometer hanya dalam waktu sesaat. Itu semua karamah. Dan tadi Habib Hanif cerita soal ashab yang ada di goa, saudara bertiga, yang batu bergeser, itu semua karamah. Karamah itu ada sabit bil Quran was sunnah wal ijma. Jadi kalau ada mengingkari, dia bukan ahlus sunnah. Begitu kira-kira jelas gak? Jelas gak? Nah, tadi kan dikatakan oleh Gus Wafi, saudara, ahlus sunnah wal jamaah sepakat, saudara. Nah, di mana sumber hukum yang disepakati ada 4. Al-Quran, As-Sunnah, Al-Ijma, dan Al-Qiyas. Kalau ada yang menolak ini, dia bukan ahlus sunnah, saudara. Singkat. Nah, sekarang bicara soal nasab, saudara. Nasab Ba'alwi ini bukan hanya sabit dengan suhro dan istifadah. Padahal di dalam ilmu fikih, saudara, nasab keturunan yang sudah begitu panjang cukup dengan suhro istifadah, sabit dia punya nasabnya. Tapi keistimewaan nasib Ba'alwi, saudara, bukan hanya suhro dan istifadah, tapi dengan ijma ulama ahli sunnah wal jamaah. Bahkan ulama-ulama Syiah, ulama-ulama Wahabi, ulama-ulama Ibadiyah dari kalangan Khawarij, saudara, mengakui bahwa nasab Ba'alwi sabitun bil ijma. Itu kalau sudah sabit bil ijma, itu sudah di atas suhro wastifadah, saudara. Udah suhro juga, istifadah juga, ijma lagi. Subhanallah. Nah, sekarang ada orang mengutak-ngatik, saudara, mau ngebantah. Udah gitu membatalkan nasab Ba'alwi. Siapa lo? Membatalkan sampai kayak imam. Saudara, kayak mujtahid. Saya batalkan nasab Ba'alwi. Paling rubuh menyan. Kacau tidak? Kacau tidak? Kacau tidak? Masya Allah. Udah gitu pakai menyatakan, walaupun ulama sedunia memberikan fatwa nasab Ba'alwi itu benar, saya tetap akan menolak. Sampai dirinya kayak imam di atas imam. Masya Allah, kacau tidak? Kacau tidak? Kayaknya udah stres tuh. Udah stres tuh kalau semua ulama dilawan. Edan itu ya, kawan. Sama gitu saya mau tanya, mau belajar sama ulama apa ulama-ulamaan? Saya tanya, ini ada ulama, ada 2 nih, Habib Ahmad. Ada ulama, ada ulama-ulamaan. Ulama ngajak kita ke sorga. Ulama-ulamaan ngajak kita ke sorga-sorgaan. Nah, ayo, mau ikut yang mana? Mau ikut yang mana? Siap bela ulama? Siap bela kiai? Siap ikut habaib? Siap habaib dan kiai bersatu? Takbir! Takbir! Sallu ala nabi. Nah, maka itu di pengajian ini sebelum saya mengakhiri, yuk sama-sama kita belajar kiri-kiri aswajah. Setuju gak? Setuju gak? Sama-sama kita baca ciri-ciri aswajah. Nah, ini Habib Muhammad bin Hadi, Habib Hanif, Habib Bagir udah ada tuh di handphonenya tuh. Ciri-ciri qasidah. Coba satu mic kasih Habib Hamzan, satu di sini nanti buat Habib Hanif. Rame-rame diajarin dulu Habib Hanif cara nyautnya bagaimana, nyambutnya. Nah, biar semangat. Setuju? Dan kita minta dengerin tuh ntar tuh kata-katanya. Kalau di sini ada hadroh, lagi sholatullahnya hadrohnya yang kencang. Tapi lagi syair dibaca, hadrohnya kecilin. Nah, supaya apa? Supaya isi syairnya kita dengar. Itu pelajaran tuh. Oh, ahlus sunnah begitu. Oh, cirinya begitu. Kalau nggak begitu, bukan ahlus sunnah. Siap? Siap? Ya, ayo rame-rame. Salatullah, salamullah. Salatullah, salamullah.
sedikit. Ini qasidah saya intisarikan, ada intisari, ada pengurangan, ada sedikit penambahan dari kajian beliau. Jadi dulu waktu ana ikut pesantren Ramadan masih calon mantu waktu itu, setahun sebelum nikah, ikut dari evakuasi dari Hablumut, ikut pesantren Ramadan, ada kajian materi tentang 101 ciri-ciri ahlus sunnah wal jamaah. Akhirnya saya ngaji sama beliau 101 ciri-ciri ahlus sunnah wal jamaah. Begitu selesai pesantren Ramadan, kepikiran nih kalau digosidain enak nih, dibikin rangkaian sihir enak nih. Selain manfaat buat umat, ngambil hati kalau berdoa juga. Jadi kayak ikhlas gitu, bercanda ya gitu. Nah, Masya Allah. Kita lihat kalau di sini bisa lebih manfaat supaya semuanya bisa ikut membacakan. Akhirnya alhamdulillah kita susun dalam bentuk qasidah. Alhamdulillah wa syukurillah di Ramadan itu 2 hari setelah Ramadan selesai. Nah, nggak lama kemudian malam 29 Ramadan ada buka pesantren, buka puasa bersama di Petamburan. Di situ pertama kali kita bacakan dan beliau merestui. Akhirnya dari situ keliling dan diangkat jadi mantu. Iya. Saya masih dicatat itu ada kalimat tuh. Barokah ini qasidah. Oh itu udah khitbah. Udah khitbah, iya. Lama niat akhirnya terlaksana. Takbir. Sallu ala nabi. Jadi itu mudah-mudahan manfaat buat kita. Amin. Ya Allah. Amin. Jazakumullahu khairan jasa. Nah, itu qasidah tentang ciri-ciri aswaja. Jadi nanti bisa buka YouTube-nya Habib Hanif ada ya. Tolong nanti diupload di YouTube-nya Habib Hanif, di IBTV juga, di MSTV, supaya yang lain nanti bisa dapat tuh naskahnya, bisa dapat, bisa bawain di mana-mana. Setuju? Jadi silakan buka Habib Hanif official ya. Buka juga IBTV dan MSTV. Nanti di sana ada dibawakannya, bagaimana cara membawakannya, dan ada liriknya. Nah, insya Allah semua bisa di print out, bisa dicetak, bisa disebarluaskan, dan itu ciri ahlus sunnah wal jamaah. Jadi kalau nggak begitu dia bukan ahlus sunnah. Ngaku ahlus sunnah benci sama ahlul bait. Dari mana datangnya ahlus sunnah? Ngaku ahlus sunnah benci sama sahabat Nabi, ngeritik sahabat Nabi, bukan ahlus sunnah. Ngaku ahlus sunnah nggak percaya sama karamah, bukan ahlus sunnah. Ngaku ahlus sunnah tapi ngadu domba umat, senang bikin pecah belah, bukan ahlus sunnah. Ahlus sunnah itu i'tidal, insaf, suka perdamaian saudara, bukan suka keributan. Nah silakan untuk dibacakan dan bisa dibaca di mana-mana majelis. Insya Allah itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangannya, dan kita doakan Habib Ahmad bin Saleh Watas yang belakangan ini beliau banyak turun, beliau punya stamina, doakan biar sehat walafiat, panjang umur dalam taat dan ibadah, dalam sehat walafiat, dan mudah-mudahan beliau diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahagia dunia dan akhirat. Begitu juga semua jamaah di sini. Tidak pulang dari tempat ini, semoga dimaafkan segala kesalahannya, diampuni segala dosanya, disembuhkan penyakitnya, dimudahkan kesulitannya, dilapangkan kesempitannya, dimurahkan rizkinya, diberkahi nafkahnya, diharmoniskan rumah tangganya, dikaruniakan keturunan yang solihin dan solehat, bahagia dari dunia hingga akhirat. Ala hadhihi niyyah wa likulli niyatin salihah wa ila hadratin nabiyil mustafa sallallahu alaihi wasallam bisirril Fatihah. Sekian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Hadani Allah wa iyyakum ila siratihil mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.